Assalamualaikum Ani, apa kabar? Waalaikumsalam Ade. Wah, udah lama nih kita nggak ketemu. Kita kumpul yuk di kosmu. Oke, boleh dong. Oke, sampai ketemu. Hai, jadi gimana nih kabar kamu? Baik dong. Kamu gimana? Baik juga nih. BTW kita udah lama banget nih nggak ngumpul kayak gini. Iya, kita udah lama. Dari kapan sih kita ketemu terakhir? Kayaknya udah dari 2 bulan yang lalu nggak sih? Oh iya, bener sekali. BTW ada berita yang lagi happening nggak sekarang? Ada dong. Kalau aku apa sih yang nggak ada yang baru? Jadi tuh tadi pagi aku baca ya mengenai artikel tentang kayak penyu yang banyak yang mati dikarenakan sampah plastik. Wah, serius? Sedih banget. Padahal penyu itu kan ikon banget ya kan? Gimana sih bisa sampai terancam gitu? Penyunya tuh kayak jadinya tuh kayak plastik sampah tersebut gitu loh. Jadi kayak misal ya kita bayangin kalau kita jadi penyu yang biasanya kita makan ternyata itu adalah sampah plastik, gimana kamu rasanya? Wah, parah sih, sedih banget. Mungkin kita bisa lebih aware soal masalah plastik ini kan? Kita bisa lebih mulai dari kebiasaan kita sehari-hari, gimana kita ngolah plastik agar tidak berbahaya bagi lingkungan laut ataupun lingkungan kita sendiri gitu. Iya bener banget, apalagi kan di mana-mana kita terdapat sampah plastik ya. Jadi kayak kita tuh suka nggak sadar kalau misal kita buang sampah sembarangan tuh juga berpengaruh pada ekosistem laut gitu. Iya, jadi gimana sih menurut kamu ya kalau misal kita mau bantu mereka itu tapi kayak dari kebiasaan sehari-hari kita itu, menurut kamu kayak gimana? Bisa sih, kita misalnya mulai dari diri sendiri. Misal kalau kita mau beli apa-apa, kita bisa pakai trash bag atau kita pengganti plastik gitu. Dan juga kalau misalnya kita melihat orang lain yang buang sampah sembarangan, kita bisa memberitahu pada mereka yang benar itu seperti apa gitu. Wah, bagus banget sih, pinter banget sih lu, An. Iya dong. Udah jam segini nih, aku ada kumpul sama teman-teman ekstrakurikuler aku, jadi aku pamit pulang dulu ya. Oh iya baik, jangan suka-suka nih ngobrol kesini lagi. Temenin aku ngobrol. Hati-hati di jalan. Ya, kasih ya, aku pamit pulang dulu. Oke, dah. Kak, jangan buang sampah di sungai dong. Emang kenapa? Kita kan nggak boleh buang sampah di sungai ya kak, itu karena bisa bikin pencemaran air. Kalau sampahnya sampai ngalir ke laut, itu bisa bikin laut kita tercemar juga gitu loh. Terus apa hubungannya sama aku? Kan kalau kita buang sampah di sungai ya kak, itu bisa bikin sungainya tercemar. Kalau sungainya tercemar, itu bisa bikin saraf penyakit. Nah, bisa bikin kita sakit gitu loh. Jadi jangan sampai kita buang sampah di sungai. Juga kayak ekosistem yang ada di laut, kayak penyu, ikan, itu kan kasihan juga kan pasti karena limbah sampah plastik ini. Ekosistem perairan laut adalah ekosistem yang terbentuk di dalam perairan samudra, laut, dan perairan air tawar yang mengalir ke dalam laut. Ini mencakup semua bentuk kehidupan, dari mikroorganisme hingga organisme besar dan lingkungan fisik di dalam air. Zona ekologis dan biota perairan laut yaitu 1. Zona epipelagik. Zona ini terletak di kedalaman sekitar 200 meter. Biota yang ada di zona ini adalah fitoplankton, zooplankton, ikan pelagis, paus, lumba-lumba, dan penyu laut. 2. Zona mesopelagik. Zona ini berada di kedalaman 200 hingga 1000 meter. Biasanya biota yang ada di zona ini adalah cacing laut, ubur-ubur, ikan pelagik yang lebih kecil. 3. Zona batipelagik. Zona ini berada di kedalaman antara 1000 hingga 4000 meter. Biota yang hidup di zona ini biasanya organisme yang khusus untuk tekanan tinggi, seperti ikan hantu atau disebut juga dengan angelfish, kemudian calamar raksasa, dan ikan gulper. Ekosistem peraliran mengalir atau disebut juga dengan ekosistem lautik merupakan ekosistem yang airnya bergerak mengalir, misalnya selokan, parit, atau sungai.
Ciri-ciri dari ekosistem ini adalah yang pertama, adanya arus. Pada air yang berarus, kadar oksigen lebih tinggi dibandingkan dengan air tenang. Yang kedua, percampuran suhu dan kandungan zatnya lebih merata. Yang ketiga, pada air mengalir terdapat beberapa adaptasi organisme, salah satunya yaitu bentuk ikan pipih, sedangkan cacing memiliki tubuh yang dapat digunakan untuk melekat, dikarenakan agar tidak terbawa oleh arus sungai. Kemudian ada dua komponen. Yang pertama ada komponen abiotik, berupa tempat penunjang biotik hidup seperti air, batu, pasir, dan sedimen. Yang kedua ada komponen biotik. Komponen organisme hidup yaitu tumbuhan air, plankton, kepiting, dan ikan-ikan yang berada di sungai. Ekosistem air payau atau estuari adalah bagian dari lingkungan perairan yang merupakan percampuran antara air laut dan air tawar yang memiliki ciri kandungan kadar garam berkisar antara 0,5 sampai 30 gram. Adapun ciri-ciri dari ekosistem air payau yaitu memiliki suhu yang sedang, kadar garam atau salinitas sedang, salinitas air berfluktuasi dipengaruhi oleh musim, bahkan air pasang surut. Lalu, terdapat bermacam-macam fauna. Adapun pada ekosistem air payau ini memiliki komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari berbagai macam hewan dan tumbuhan, dengan hewan-hewan seperti kepiting, udang, ikan bandeng, ikan bawal, dan masih banyak lagi. Lalu, tumbuhan yang terdapat di air payau sendiri yaitu tumbuhan bakau. Pada komponen abiotik terdiri dari air, lumpur, bebatuan, sinar matahari, dan masih banyak lagi.